Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrudin dari kelas A8 program studi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah metodologi penelitian, yang alhamdulillah juga kita akan meneruskan video-video sebelumnya, yaitu mereview sebuah buku dan mereview beberapa pembahasan mengenai metode penelitian, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab terakhir pada pembahasan buku dasar-dasar metodologi penelitian. Nah, terus langsung saja apa yang akan kita bahas. Pada bab ke-12 ini yang akan saya bahas yaitu tentang bahasa, kemudian kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi pada sebuah karya ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembahasan. Melalui karya ilmiah hendak disampaikan suatu hasil pengamatan atau hasil observasi, percobaan, atau hasil eksperimen, penelitian, atau studi pustaka. Penyampaian ini itu dilakukan dengan menggunakan media bahasa. Dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis ilmiah tersebut menjadi bernilai maksimal, dalam arti memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Kemudian ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, diantaranya yaitu penggunaan bahasa, bahasa asing atau bahasa daerah, kemudian penggunaan istilah, penggunaan tata bahasa, penggunaan penyingkatan kata atau penggunaan ejaan, dan yang terakhir aksen tulisan. Dalam penggunaan bahasa asing, kita juga harus mencantumkan arti dari sebuah kalimat tersebut. Kemudian dalam penggunaan peristilahan, kita harus sesuai dengan yang kaidah yang sudah berlaku. Istilahnya seperti istilah evaluasi dalam penilaian, nah itu harus sesuai. Kemudian penggunaan bahasa dianjurkan untuk menggunakan yang pendek atau pasif untuk membatasi subjektivitas. Kemudian pengulangan atau penyingkatan kata juga harus tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti jika kita menemukan kata yang berulang-ulang seperti bermain-main, kita jangan disingkat bermain, ada duanya gitu. Kemudian itu harus ditulis secara lengkap, yaitu bermain-main. Kemudian ejaan juga harus sesuai dengan yang sudah disepakati atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Nah, kemudian untuk aksentuasi itu penekanan biasanya digunakan penulisan untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting dalam penulisan karya ilmiah. Lazimnya digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring atau huruf tebal atau garis bawah, huruf yang besar, huruf kecil. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penulisan kutipan dan penomoran halaman. Dalam penulisan karya ilmiah, lazim dilakukan penulisan mengutip pendapat, teori, atau pandangan dari para ahli dari masalah yang sedang ditulisnya. Terdapat dua cara penulis kutipan tersebut, yaitu ada kutipan langsung, kemudian yang kedua kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pandangan, teori, atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar ahli dalam masalah yang diteliti dan ditulis ulang secara utuh oleh penulis karya ilmiah tersebut.
Kemudian kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahli tersebut. Jadi kalau kutipan secara langsung seluruhnya kita cantumkan, kemudian kalau kutipan tidak langsung itu hanya sebagian. Dalam membuat catatan, dalam membuat catatan sumber kutipan terdapat 3 cara, yaitu dengan catatan kaki atau footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan body note, dan catatan akhir atau end note. Catatan kaki dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan itu sendiri. Catatan dalam, tulisan atau body note ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan, dan catatan akhir atau end note ditulis di akhir bab atau subbab atau setelah pembahasan selesai. Dalam catatan kaki dan catatan akhir, sumber yang dikutip ditulis dengan lengkap tentang jadi susunannya ada nama, kemudian nama menggunakan gelar atau dari penulis, tidak perlu dicantumkan. Maaf, maksudnya nama penulis. Jika beliau memiliki sebuah gelar, si gelar tidak perlu ditulis. Kemudian yang B, tahun terbit, kemudian judul buku, edisi atau cetakan jilid dari sumber kutipan. Yang E, kemudian kota penerbit, kemudian nama penerbit dan nomor halaman yang dikutip. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu penulisan bibliografi yang kadang disebut pula bahan bacaan. Daftar pustaka, daftar kepustakaan atau daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku atau judul artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, bibliografi yang ditempatkan pada akhir tulisan. Jadi letak bibliografi biasanya itu terletak di bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Kemudian sangat penting melalui bibliografi si pembaca dapat mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan rujukan si penulis. Jadi melalui bibliografi itu si pengarang atau si peneliti bisa lebih memahami kutipan yang diambil olehnya. Pembaca pun dapat mengetahui rujukan penulis dalam mengutip pendapat orang lain dari sumber kutipan tersebut. Kemudian ada unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan bibliografi, meliputi nama pengarang, kemudian judul buku termasuk judul pembahasan, kemudian nomor, dan kemudian dan terakhir data publikasi atau tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbit. Ya, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih kepada para dosen, khususnya dosen metodologi penelitian yang telah membimbing kami dari awal semester 4 sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali, dan jangan lupa doakan kami semoga lulus dengan hasil yang terbaik dan bisa bermanfaat bagi semua, khususnya di masyarakat tempat kami berada. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.